Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya kenal, nama saya Devin Chandra dari 89. Saya akan menjelaskan apa itu bully. Secara singkat, bully adalah suatu penindasan yang dilakukan secara berkelompok ataupun secara sendirian, tergantung kekuasaannya sendiri. Dan bully tergolong sudah dengar kedua temanmu tadi? Ya, sudah. Kedua-duanya sudah menjelaskan tentang apa itu bullying. Jadi yang mereka sampaikan menurut pemahaman mereka sendiri. Kita tidak boleh salahkan ya, tidak boleh. Karena yang mulai mereka tahu tentang itu. Nah, ada yang perlu dilengkapi di situ, ya. Bullying itu yang dilakukan berulang kali. Kalau cuma satu kali gimana? Ya itu mungkin faktor ketidaksengajaan, tapi kalau itu sudah berulang kali, sudah sengaja dilakukan. Oke? Paham ya? Ya, karena dua orang ini sudah berani membantu saya, maka saya berikan hadiah. Sebentar. Ini saya sudah siapkan hadiah untuk yang berani. Oke. Oke, silakan kembali. Adik-adik sekalian, yang perlu saya sampaikan, saya diminta untuk menjelaskan atau berdiri di sini, memberikan penjelasan. Teman-teman, tadi sudah disampaikan ya, tahun lalu saya bersama Ibu Wakas Kesiswaan, Ibu Fatmawati LPD, kami telah mengikuti pelatihan menjadi fasilitator guru untuk melatih para siswa menjadi agen perubahan perilaku bullying. Nah, jadi di antara kalian ini ada beberapa orang agen perubahan. Ganti dong. Ya. Jadi saya tidak akan bicara tentang agen perubahan di sini. Saya menjelaskan tentang bagaimana itu bullying, ya. Baik. Kita lihat di slide yang ada ini. Ya. Ini bullying. Apa itu bullying? Bullying ialah perilaku ketika orang berbuat tidak baik kepada kita. Ini penjelasan saja. Kalau definisinya ada, banyak sekali ketika kalian buka internet itu penjelasan tentang bullying. Ya, bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk mengejek nama, mengucilkan, menjahili, mengancam, memukul, menudah, menendang, rasisme, mencuri atau merusak barang, dan melakukan sentuhan yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual. Jadi semua yang disebutkan teman-teman tadi itu ada jenis-jenis bullying, bullying verbal, fisik, ya, cyberbullying dan sebagainya. Ada banyak ya. Ada di sini semua. Hal ini membuat orang merasa takut, sedih, atau marah. Ya. Jadi bullying itu membuat orang tidak bahagia. Nah, ini jenis-jenis bullying. Apa yang sudah disampaikan tadi, ini jenis-jenisnya. Yang pertama, bullying verbal. Dengar-dengar ini bullying verbal. Apa ini bullying verbal ini? Nah, bullying verbal ini menggoda dan mengejek nama atau fisik. Contoh apa? Ya, misalnya orang putih DPR kulit dibilang kai kaita. Ini contoh saja ya, jangan ya. Yang berikut, bullying fisik, menyakiti secara fisik, berarti sudah melakukan kekerasan. Ya. Kemudian bullying seksual, memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual, termasuk menyebarkan foto tanpa busana. Perhatian ke sini saja, biarkan itu, ya, biarkan. Menyebarkan gosip tentang keadaan suatu bagian tubuh seseorang. Ya, kalau secara langsung tidak ada, tapi kadang-kadang kita sebarkan lewat media massa.
Ini juga sama, itu namanya bullying juga. Kemudian mengancam, membuat orang takut, terintimidasi, dia merasa tidak tenang, ya. Sambil kalian catat, ada materi-materi yang penting kalian catat. Lalu ada cyberbullying, bullying menggunakan internet, menggunakan HP, dan sejenisnya. Pelaku cyberbullying sering mengatakan hal-hal yang sebenarnya mereka tidak berani sampaikan. Ya, tidak boleh disampaikan secara langsung. Mereka beraninya di mana? Iya, di media sosial. Ketika mau panggil pemuda apa, tidak berani. Ya, biasa gitu. Bagi korban cyberbullying, perlakuan yang ia dapatkan terasa datang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Kenapa? Karena kalau itu sudah tersebar di medsos, itu sudah akan menyebar. Ya, coba hapus di HP yang satu, tapi di HP yang lain sudah menyebar. Maka itu cyberbullying yang paling berbahaya, ya? Sangat berbahaya. Nanti kita akan melihat bagaimana cara untuk menanggulangi atau menghindarkan dari hal-hal seperti ini, ya. Nah, ini orang yang sudah kena bullying apa dampaknya? Maka hati-hati, jangan sampai kita yang jadi pelaku bullying. Kasihan orang-orang yang mengalami bullying. Yang pertama, mengalami kesedihan dan kemurungan. Ada orang yang selama ini, ya, yang datang di sekolah ini pertama dia dengan senang, gembira, bersemangat, tapi ketika dia dapat bullying, dia sudah menyendiri, ya kan? Murung, tidak ada gairah lagi untuk belajar. Nah, kurang percaya diri, kurang pede, menjadi orang yang tertutup. Kemudian keinginan untuk pindah ke sekolah lain. Pindah sekolah kita tidak nyaman di sini, ya. Kemudian depresi. Ini lagi berpotensi tinggi untuk menjadi pelaku bullying selanjutnya. Ini jangan begini kita ini. Akhirnya apa? Dia balas dendam, dia buat sama orang lain. Ini sudah saling balas, ya. Lalu mereka menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Dan itu tidak sedikit yang terjadi ketika kalian buka internet. Banyak korban bullying yang sampai bunuh diri. Bayangkan kalau terjadi sama kalian atau sama saudara-saudara kalian. Maka dari sekarang jangan sampai kita melakukan bullying, ya. Kita menyayangi orang lain. Jelas ya? Ini karakteristik pelaku bullying. Ya, perhatikan ya. Yang pertama, bergaul dengan anak yang biasa melakukan bullying atau perundungan. Kenapa sampai dia jadi pelaku bullying? Sering berteman dengan pelaku bullying. Ya. Kalau kita berteman dengan orang jahat, maka kita akan jahat seperti ini. Yang kedua, bergaul dengan anak yang menyukai tindakan kekerasan. Ya, apalagi sering menonton tayangan di medsos, ya, game, termasuk juga ada game ya yang suka berkelahi. Ada. Nah, ini juga. Akhirnya dia mau coba sama teman. Apa yang dia lihat dia mau coba sama teman. Yang berikut, kurangnya kehangatan dan tingkat kepedulian orang tua terhadap anaknya. Ini tidak harmonis ya, di hubungan keluarga tidak harmonis.